Sahabat Wasi Sabda yang terkasih, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikian ditulis dalam surat kepada orang Ibrani, bab 6 ayat 19. Sahabat Wasi Sabda, pesiaran hidup kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai pengalaman yang tidak hanya menggembirakan, mendatangkan sukacita, namun juga menyedihkan, mendatangkan duka cita. Banyak pengalaman yang melahirkan penderitaan baik secara jasmani maupun rohani. Dewasa ini kita masih menyaksikan fenomena bencana alam yang sangat menyedihkan. Kita masih disajikan berita tentang banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan berbagai peristiwa bencana alam yang merenggut banyak korban jiwa serta menyisakan penderitaan bagi banyak orang. Realitas konflik dan peperangan juga yang merenggut banyak orang juga masih menjadi topik-topik hangat dalam lensa kehidupan manusia. Kita juga masih menjumpai adanya ancaman aneka penyakit yang berdampak pada semua segi kehidupan. Bukan hanya itu saja, kita juga sering berhadapan dengan realitas penderitaan yang disebabkan oleh masalah spiritual, masalah kehidupan rohani, orang yang mengalami kekecewaan, kepahitan, dan kemarahan, mereka yang terbelenggu dan terbeban karena dosa. Dan penderitaan-penderitaan itu kadang jauh lebih berat, lebih kompleks, dan jauh lebih berakar dalam kehidupan manusia. Dalam situasi dan kondisi itu, sebagai para pengikut Kristus, ketahanan iman kita ditantang. Iman kita sedang diuji. Apakah kita masih tetap memiliki dan menaruh pengharapan pada Allah? Ataukah kemudian kita meninggalkan iman kita dan berpaling ke tempat yang lain? Tentu sebagai orang beriman, kita masih tetap memiliki harapan yang kokoh kepada Allah. Sahabat Wasi Sabda, adalah Paus Benediktus XVI yang baru saja meninggal dunia, dalam ensikliknya yang berjudul Spe Salvi menegaskan bahwa pengharapan itu menyelamatkan. Spe Salvi Facti Sumus, dalam pengharapanlah kita diselamatkan, sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Roma 8 ayat 24. Paus Benediktus mengatakan bahwa penebusan, keselamatan menurut iman Kristiani bukanlah sekedar untuk diketahui. Penebusan ditawarkan kepada kita, artinya pengharapan diberikan kepada kita sebagai pengharapan yang harus dipercayai, dan dengan kekuatan itu kita mampu menghadapi hidup dewasa ini. Sahabat Wasi Sabda yang terkasih, di tengah kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi, kita diajak untuk senantiasa menaruh pengharapan yang besar kepada Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Allah yang kita imani adalah Allah yang senantiasa memperhatikan, Allah yang senantiasa peduli, Allah yang tidak pernah akan meninggalkan kita semua. Dalam situasi sesulit apapun, percayalah, kita tetap diperhatikan oleh Tuhan. Oleh karenanya, dalam upaya menghayati pengharapan Kristiani, perlu dipupuk 3 hal penting ini, yakni kerinduan, kepercayaan, dan ketekunan. Kita perlu memupuk kerinduan karena secara radikal terarah kepada kepenuhan. Kita perlu memperkokoh kerinduan kepada Tuhan karena memang segala sesuatu bersumber dari Allah. Secara radikal terarah kepada kepenuhannya di dalam Allah. Dan kita memiliki kerinduan yang besar akan kasih karunia Allah dalam persekutuan dengannya. Kita juga perlu membangun semangat kepercayaan. Kita perlu memperkokoh kepercayaan kita. Karena sebagaimana Paulus mengatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya.
sebagaimana ditulis dalam surat pertamanya ke umat di Tesalonika bab 5 ayat 24. Artinya, kita tidak perlu cemas dan khawatir karena Tuhan akan menggenapinya. Kita perlu memupuk semangat kepercayaan yang teguh kepada Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Kepercayaan yang sungguh-sungguh mendalam karena Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita berjalan sendirian dalam situasi penderitaan apapun. Yang ketiga, kita perlu memupuk ketekunan karena pemenuhan harapan perlu dinantikan dengan ketekunan. Sebab sekalipun, sebagaimana Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Roma 4 ayat 18. Nah, dalam situasi sesulit apapun sahabat Wasi Sabda, kita terus menaruh pengharapan kepada Allah. Kita berjuang dalam pengharapan sebagaimana ditegaskan oleh Santa Teresa dari Avila, berharaplah hai jiwaku, berharaplah. Engkau tidak mengetahui hari dan waktu. Berjaga-jagalah dengan penuh perhatian. Segala sesuatu berlalu dengan cepat, walaupun ketidaksabaranmu membuat hal yang pasti jadi diragukan dan membuat waktu yang singkat menjadi panjang. Ingatlah, semakin banyak engkau berjuang, semakin banyak engkau akan membuktikan cintamu kepada Allah, dan pada suatu hari akan semakin banyak engkau bergembira dengan kekasihmu dalam suatu kebahagiaan dan kegembiraan yang tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu sahabat Wasi Sabda, marilah kita, mungkin saat ini Anda dalam situasi sulit, mungkin saat ini Anda sedang menghadapi persoalan yang berat, menghadapi penderitaan, memikul salib yang berat. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan Anda. Berharaplah terus kepada Allah. Bangunlah semangat, kerinduan di dalam diri Anda akan Tuhan yang senantiasa mengalirkan kasih-Nya dalam hidup Anda. Bangunlah perkokoh kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia mampu membuat sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda. Dia tidak pernah akan menghilangkan mukjizat-Nya dalam hidup Anda. Dan bertekunlah dalam situasi sesulit apapun. Pikul salib dengan setia, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita untuk berjalan seorang diri. Mari kita ingat kembali teks sebagaimana yang ditulis dalam surat Ibrani. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan senantiasa membangun kepercayaan dan harapan, ketekunan hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati dan Ave Maria.